Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Jadi rate untuk film The Ritual Dimas kasih 7,4/10. Film ini disutradarai oleh David Bruckner. Film ini bercerita tentang ada 5 sahabat di mana Robert meninggal dunia di sebuah toko minuman keras. Ia terbunuh oleh 2 orang berandal yang merampok toko minuman tersebut pada saat si Robert dan temannya ini pergi ke sana. Tetapi temannya si Robert ini bernama Luke ini, dia itu kayak nggak berani menghadapi si preman tersebut, sehingga dia bersembunyi di balik-balik makanan toko itu. Karena dia nggak punya nyali dan dia sangat merasa bersalah akan kejadian itu. Sementara 3 sahabat lainnya itu menunggu di luar toko. Tentunya kematian si Robert ini menimbulkan rasa bersalah yang menghantui si Luke selama hidupnya. Sebelum kejadian itu sebenarnya mereka merencanakan untuk hiking bareng, untuk ke gunung bareng. Tapi akhirnya ternyata mereka tinggal berempat aja dan mau nggak mau untuk mengenang si Robert tadi mereka akhirnya ke gunung juga yang ada di Swedia. Sebenarnya Robert inilah yang sebelumnya mengajak mereka untuk hiking ke gunung. Jadi alasan terbesar si Rob ini mengajak hiking gitu ke gunung karena menurut dia itu lebih menantang. Karena ada temannya bernama Dom ini ya, dia kayak Dimas juga gendut gitu dan dia memang gak berani ke gunung. Sebenarnya awalnya biasa aja, gak ada kejadian apa-apa, gak ada kejadian janggal. Tapi salah satu mereka menantang bahwasanya kita pengen cepat sampai ke kota, ya jalur hutan. Setelah itu pada saat di perjalanan si Dom sama Phil ini udah kayak lututnya udah cedera, udah kayak capek banget lah, ibaratkan mereka yang paling gak kuat di film ini. Nah mereka kayak berjalan gitulah ke arah hutan. Mereka dikagetkan dengan rusa yang tertancap di pohon ya udah mati gitu guys. Terus isi perutnya gitu keluar. Ternyata darahnya itu masih menetes loh guys. Kayak memang baru aja gitu terjadi kejadian itu. Mereka kayak positive thinking, oh ini mungkin pemburu gitu kan. Namun hari semakin gelap. Mereka memutuskan untuk menginap. Ternyata mereka menjumpai salah satu rumah, di mana rumah itu benar-benar janggal banget bagi mereka. Mereka melihat simbol-simbol aneh di pohon. Si Luke juga mendengar suara-suara aneh dari luar rumah tersebut. Namun teman-temannya menghiraukan karena posisi hujan juga, kedinginan juga. Jadi mereka kayak menghidupkan api unggun di dalam rumah. Jadi sebenarnya di rumah itu tuh kayak banyak simbol-simbol gitu. Ada kayak jerami gitu, kayak bentuk rusa gitu, dimana kayak tiba-tiba pagi-paginya mereka itu kayak ada yang nyembah itu sambil kayak gak ada busana gitu guys. Terus itu ada yang kayak mereka mengalami mimpi buruk semuanya. Bener-bener mereka itu kayak satu malam itu digangguin terus di dalam mimpi. Sebenarnya konflik di film itu sangat relevan banget dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dimana kalau di gunung itu memang sifat kita tuh kebongkar banget guys. Bener-bener kebongkar banget. Jadi siapa yang egois, siapa yang munafik, siapa yang gak sabaran, siapa yang cengkal, siapa yang mau menang sendiri. Itu kelihatan banget. Karena Dimas sudah pernah juga ke gunung sama teman depan Dimas yang memang jago lah kalau ke gunung, dan Dimas tuh nggak bisa ke gunung gitu, ibaratkan capek gitu kan, misalnya kaki Dimas kayak sakit gitu. Memang kelihatan banget siapa yang baik siapa yang enggak di kehidupan nyata. Sinematografi di film ini justru pengambilan gambarnya tuh bagus banget karena kan kayak di dalam hutan tuh jaraknya dekat banget. Susah banget pastikan untuk kameramen gitu mengambil gambar-gambar mereka. Tapi kayak dari atas juga gitu, pandangan gunungnya juga sangat bagus banget, dimana kayak pengambilan gambarnya gitu dari atas. Jadi banyak pemandangan yang nampak banget sih. Apalagi kabut. Nah di film ini tuh banyak banget kabut karena kan kalau malam gitu horor gitu kan. Ada kabut gitu dari hutan tuh bagus banget. Oke guys, Dimas akan ngelanjutin review dari film The Ritual. Jadi untuk editing di film ini Dimas kayak nggak terlalu nampak banget karena ya memang setnya kan mereka di gunung. Tapi nggak tahu lah ya kalau ada sebagian scene gitu yang ini kan memang setnya di gunung. Jadi mungkin sebagian besar itu memang setnya benar-benar di gunung atau mungkin di studio pakai green screen, Dimas nggak tahu. Tapi kalau misalnya editannya itu pas di gunung kan si Luke itu sama teman-temannya mimpi buruk gitu, dimana pada saat kejadian si Robert itu, nah dia kan kayak lagi camping gitu, tiba-tiba jatuh gitu kayak toko birnya gitu, seakan-akan kayak di hutan itu ada bir gitu, dan di ujungnya gitu bener-bener hutan tapi kayak setnya tuh bir tempat kayak jual miras gitu. Jadi di situ sih yang Dimas suka. Untuk makeup di film ini Dimas suka itu di bagian dimana banyak banget adegan memunculkan di atas pohon gitu, kecucuk gitu perutnya, mau manusia mau yang rusa itu.
itu keluar perut-perutnya gitu, dan itu sih suka banget Dimas, kayak realistis banget sih. Untuk durasi 1 jam 34 menit cukup nggak bosen sih sebenarnya, tapi memang film-film seperti ini tuh udah banyak banget, apalagi film kayak Indonesia gitu, memang tema-tema seperti ini kayak tiba-tiba mereka pergi dan ditakut-takutin gitu udah sering banget kan, apalagi di hutan. Sebenarnya udah banyak banget film bertema kayak gini, tetapi masih cocok untuk kalian nikmati kok. Untuk soundtrack dan backsound memang sebagian part gitu ada yang ngejutin, ada yang kayak scoringnya tuh kayak nggak terlalu. Untuk soundtrack dan backsound cukup membuat kaget-kaget juga. Jump scare juga kalau ada pun sebagian aja, yang kayak sadisnya tuh kayak psychological horror gitu, kayak dimana mereka ditakut-takutin gitu, tapi hantunya tuh nggak nampak guys. Kalau hantunya nampak itu pas bagian ending aja, dan itu katanya bukan hantu pun. Kalau nonton video ini sampai habis biar Dimas jelasin. Untuk anak-anak sih sebenarnya nggak usah nonton, karena ini ada sebagian adegan gore-nya. Untuk artis dan aktor di film ini yang paling bagus tuh itu tentu aja si Luke, dimana dia itu kan kayak nggak berani gitu kan awalnya untuk bantuin si Robert pas di tempat jual bir gitu. Nah, dari sepanjang film dia itu kayak merasa bersalah banget, dia itu yang paling penting lah di film ini. Oke, jadi kita masuk ke sesi penjelasan. Ini yang pertama ada teori mimpi buruk. Hal ini dimaksudkan bahwasanya mereka kayak ditakut-takutin di situ, mereka kayak mengalami kejadian janggal itu akibat dari perbuatan mereka sendiri di masa lalu. Kayak ibaratkan si Dom itu ada sama si istrinya kayak berbuat salah gitu, sementara si Luke juga sama si Robert ada berbuat salah. Sebenarnya kayak mereka tuh mimpi buruk, kayak di dalam hutan mereka ditakut-takuti ya karena perbuatan mereka sendiri yang terbawa ke alam sadar mereka, kayak manifestasi gitu. Yang kedua adalah teori nightmare. Yang kedua adalah teori nightmare yang dikenang dari ritual. Seperti Mas bilang tadi, teori mimpi buruk ini kayak si Luke ini kayak menghidupkan kembali gitu imajinasi dia akan kengerian masa lalu dia yang tidak berani menolong Robert tadi, sehingga hidup kembali gitu kengerian atas pembunuhan temannya itu. Itu kayak hanya manifestasi baru dari peristiwa yang sama bermain di depan matanya lagi. Ya kayak kejadian yang dulu gitu terulang di depan matanya lagi. Padahal itu semua nggak ada. Tapi itu kayak hayalan dia aja. Selanjutnya adalah teori the mythic vintage of the ritual. Katanya juga bisa jadi hantu si Jotun itu adalah memang benar-benar dewa di kehidupan nyata. Ini kan tergantung kepercayaan kita juga, ada yang percaya ada yang enggak. Jadi bagaimana itu jika dewa-dewa mistis ini memang sah dan nyata, dan Luke kita yang malang tidak masuk ke desa, melainkan desa kehidupan nyata di mana para dewa ini diharapkan untuk disembah, memang ada gitu katanya. Yang kelima adalah the vintage, the masculinity crisis of the ritual. Jadi bagi Dom itu, Jotun ini bermanifestasi itu sebagai istrinya, si Gayle sebelum dia terbunuh. Jadi kayak rasa takutnya itu sama istrinya. Tetapi pada saat udah deket, rasa takutnya itu kayak berubah jadi si Jotun tadi, untuk kayak memanipulasi ketakutan dia sih. Sementara si Luke itu kan takut sama kejadian si Robert. Dia merasa bersalah, dia merasa ngeri banget akan kejadian yang menimpa dia waktu itu, sehingga sampai kapanpun, kemanapun dia pergi, dia tidak akan lupa hal itu dan terus merasa bersalah dan menghantui hidupnya. Keseluruhan film ini tuh sebenarnya bercerita tentang kayak kesepian, tentang kehilangan. Untuk akhir kata, film ini cukup keren sih, karena membangkitkan atmosfer persahabatan. Menurut kalian gimana? Film ini bisa disaksikan di Netflix, karena Dimas juga direkomendasiin teman Dimas dan ternyata lumayan sih. Makasih udah nonton review ini, sampai jumpa di video berikutnya.